قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, marilah kita renungkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini adalah wasiat Rasulullah SAW yang ringkas. Mudah-mudahan mutiara hadis dari Nabi kita Muhammad SAW memberikan pencerahan, memberikan pelajaran bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Perhatikan ma'asal muslimin, di dalam hadis tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 nasihat, 3 wasiat. Wasiat yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah kapanpun, dimanapun kalian berada. Jadi takwa itu tidak mengenal ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa. Karena takwa itu adalah wasiat yang paling mulia. Wasiatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh makhluknya, seluruh manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman, walaqad wasayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami wasiatkan kepada para ahli kitab sebelum kalian, sebelum Nabi Muhammad SAW, Yahudi dan Nasrani, wa iyyakum, dan kamu, agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Kalau kita jelaskan tentang perintah, definisi, keutamaan takwa, sangatlah panjang sekali. Intinya takwa itu adalah kita dituntut untuk melaksanakan semua perintah Allah semampu kita tentunya, kemudian menjauhi larangannya dengan dilandasi berharap, roja, dan rasa takut kepada Allah. Kemudian wasiat yang kedua, wa adbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan dosa, perbuatan maksiat dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita berbuat. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu sejatinya akan menghapus, akan menghilangkan dosa-dosa yang kita berbuat. Tentunya dosa di sini adalah dosa kecil, seperti sholat kita 5 waktu, zikir kita, sholawat kita, sedekah kita, langkah kaki kita menuju sholat berjamaah, menuju masjid Allah dalam rangka sholat berjamaah, itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Wudhu kita,
Innal hasanah yudhibanat sayyi'ah. Sungguhnya setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Wasiat yang terakhir, wasiat yang ketiga, wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Perbaikilah, pergaulilah manusia dengan cara yang hasan, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbaik. Ini menunjukkan tentang pentingnya akhlak kita kepada sesama manusia. Kalau saja seorang pelacur dimasukkan ke dalam surga dengan sebab menolong anak seekor anjing yang sedang kehausan di dalam sumur. Saking bahagianya Allah melihat wanita pelacur ini dengan tulus menolong anak seekor anjing yang sedang kehausan dalam sumur. Allah Subhanahu wa taala bersyukur, kemudian Allah masukkan si wanita pelacur ini ke dalam surganya. Perhatikan maksudnya, yang ditolong ini adalah anjing, hewan, apalagi anjing ini adalah hewan yang najis, yang haram hukumnya kita makan. Bagaimana kalau kita berbuat baik, menolong orang-orang yang lemah? Bagaimana yang kita tolong itu adalah saudara kita? Bagaimana yang kita tolong itu adalah kerabat kita? Bahkan yang paling utama adalah menolong orang tua kita yang mungkin sedang mengalami kekurangan, kelemahan di usia senja. Kita sebagai seorang anak harus membantu, menolong orang tua kita semampu kita. Karena ridho dan murkanya Allah itu bergantung ridho dan murkanya orang tua. Demikian masalah muslimin ikhwanu fiddin azan wa iyyakum. Mudah-mudahan untayan nasihat ini memberikan manfaat, menambah ilmu yang bermanfaat, menambah iman kita. Apabila ada kurang lebihnya